Sudah bisa kita mulai, Yang Mulia? Sudah siap? Terima kasih, Pak Teradu Ahmad Dhani. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dengan anggota Ahmad Dhani Prasetyo A 119 fraksi Gerindra, Rabu 7 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Saudara Ahmad Dhani Prasetyo selaku teradu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang hanya karena perkenannya kita bisa menghadiri sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami atas nama Mahkamah Kehormatan Dewan mengucapkan terima kasih pada hari ini telah hadir di hadapan kita Saudara Ahmad Dhani Prasetyo, nomor anggota A119, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan Jawa Timur 1. Benar, Saudara? Tolong mic-nya. Benar, Pak. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membuka sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini, dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Sesuai prosedur dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, sebelum kami tanyakan, apakah saudara teradu dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Dan hadir dalam sidang ini tanpa tekanan dari pihak manapun? Tanpa tekanan dari pihak manapun. Sebelum memulai sidang, akan dibacakan terlebih dahulu tata tertib sidang oleh Sekretariat MKD. Kami persilakan. Tata tertib sidang Mahkamah Kehormatan DPR RI. 1. Persidangan dilaksanakan dengan tertib, hikmat, lancar, dan berwibawa. 2. Pengadu, teradu, saksi, ahli, dan unit pendukung wajib memanggil ketua dan anggota sidang dengan sebutan yang mulia selama sidang. Menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. Menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan dan anggota panel MKD DPR RI dan berpakaian sopan, rapi, dan bersih. 3. Pengadu, teradu, saksi, ahli, dan unit pendukung dilarang membawa senjata dan atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan, mengaktifkan alat komunikasi dan merusak dan atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Dapat dipahami ya, jadi yang dipanggil Yang Mulia bukan Bapak ya. Siap, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara MKD. Saudara wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Saudara beragama Islam? Islam, Yang Mulia. Ya, kami persilakan Yang Mulia pimpinan Pak Agung untuk membacakan sumpahnya. Oh ya. Maju ke depan, agak tengah. Ya. Baik. Baik. Sebelum kami bacakan lafal sumpah, kami mengingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang saudara ucapkan tidak hanya disaksikan oleh segenap yang hadir di ruangan ini, tetapi sumpah yang saudara ucapkan disaksikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, berdasarkan ketentuan undang-undang, kepada saudara wajib untuk tidak bermain-main dengan sumpah. Selanjutnya, ikuti lafal sumpah saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai teradu
akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Semua alat komunikasi posisi silent ya, tidak ada suara. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara teradu yang saya hormati, pada tanggal 26 Maret 2025 yang lalu, kami telah menerima pengaduan dari Saudara Joko Priyoyoski yang ditujukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, mengadukan saudara atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pernyataan saudara yang mengandung unsur diskriminatif dan seksis pada rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menpora RI tanggal 5 Maret 2025 yang lalu. Kepada sekretariat, silakan diputar video bukti pernyataan tersebut. Selamat siang semuanya, selamat sore menjelang buka puasa. Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Saya itu orang yang termasuk sangat setuju naturalisasi. Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule. Dalam tanda kutip, yang rasnya bule ya. Rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box, Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak, Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah, kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana itu yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Carikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erik mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih misalnya. Selanjutnya, pada tanggal 24 April 2025 yang lalu, kami juga telah menerima pengaduan dari saudara Rayandi Rohipono yang mengadukan saudara atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pernyataan saudara yang diskriminatif atau merendahkan nama seseorang dengan porno menjadi porno di hadapan publik yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Mantra News. Dalam acara debat terbuka soal Undang-Undang Hak Cipta yang diadakan di Art Hotel Senayan
pada tanggal 10 April 2025 yang lalu. Kami minta kepada sekretariat untuk memutarkan video tersebut. Ya, seandainya Ryan Bono itu, Ryan Bono adalah pencipta lagu apa namanya yang bilang saja. Kami mewakili keluarga besar Samuel Tete yang Indonesia Timur secara umum. Kami merasa tersinggung dan marah atas dugaan penghinaan terhadap kehormatan keluarga kami, keluarga Bos. Kami sangat mendukung tuntutan dari saudara kami, yaitu saudara Ryan Bono terhadap Ahmad Dhani yang sudah menghina lembaga kami dan mencoreng citra sebagai seorang pejabat anggota dewan. Selalu semangat dalam menjaga harkat dan martabat kita semua. Baik. Setelah menyaksikan bukti tersebut, selanjutnya kami persilakan kepada saudara teradu untuk memberikan klarifikasi dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ini secara lengkap dan jelas terkait pengaduan-pengaduan tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mulia. Yang pertama, tentunya kita sebagai anggota parlemen semuanya ada di sana dan saya melihat pernyataan saya itu tidak ada salahnya yang mulia, karena saya meyakini untuk memperbaiki sepak bolaan Indonesia itu memang harus ada yang namanya natural development, harus ada natural development seperti yang saya bilang di rapat sidang bersama Pak Erick Thohir itu, Pak. Jadi saya merasa pernyataan saya itu tidak menyinggung norma agama maupun norma-norma yang terkait dalam Pancasila. Saya tidak menyuruh untuk menyarankan untuk kumpul kebo, saya menyarankan untuk dijodohkan, dan mohon arahan yang mulia, kalau memang pernyataan saya bertentangan dengan Pancasila dan agama, saya akan mengkoreksi pernyataan saya saat ini juga yang mulia. Seandainya pernyataan saya itu bertentangan dengan norma-norma Pancasila maupun norma-norma agama. Karena yang saya tahu sampai detik ini pun MUI juga tidak pernah menyatakan atau menggugat pernyataan saya atau mengeluarkan statement yang ada hubungannya dengan pernyataan saya yang itu. Lalu soal slip of the tongue itu, Pak, yang mulia, itu murni 100% slip of the tongue. Jadi yang bersangkutan sudah melaporkan saya ke kepolisian dan saya akan menjalani proses hukum itu kalau nanti memang ada yang mulia. Dan itu demi Allah 100% pure slip of the tongue. Arahan yang mulia kalau memang ada seperti yang tadi, kalau memang ada unsur pidana daripada slip of the tongue, mohon arahan juga bagaimana seharusnya saya sebagai anggota DPR untuk bertindak selanjutnya. Itu yang mulia. Selesai? Selesai yang mulia. Tolong mic-nya di... Oh, ya. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari saudara teradu,
kami persilakan kepada anggota MKD yang ingin menanyakan atau menggali lebih dalam secara langsung kepada teradu. Kami persilakan kepada Yang Mulia anggota, siapa yang pertama? Pak Hasan Basri yang pertama, silakan Pak. Yang Mulia. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota MKD yang kami hormati yang mulia. Dan pertama khusus kepada Pak Ahmad Dhani. Sebenarnya memang khusus masalah yang pertama ya, yang dilaporkan oleh Saudara Joko. Memang kita memang sebagai anggota Dewan memang terus terang untuk ngomong itu memang untuk ke depan hati-hati. Persoalannya memang Bapak mungkin masih terasa sebagai artis ya. Kalau sebagai anggota Dewan memang kami kebetulan periode kedua harus hati-hati dan kita disorot oleh masyarakat omongan kita gitu. Kadang-kadang omongan itu main-main. Masalahnya mungkin ya kalau saya menilai dari patut atau tidak patut. Hal itu diomongi pada posisi rapat pada saat itu. Misalnya Bapak melimpahkan supaya orang yang sama kulit yang kita kawin dengan orang Indonesia sampai bisa 4 orang gitu. Itu kan rasa kepatutan saya sebenarnya pada dasarnya menurut hemat kami itu yang pertama. Gitu. Kemudian yang kedua memang ya Bapak sebagai anggota Dewan memang hati-hati ke depan gitu. Untuk bicara, apalagi setiap kita rapat komisi pasti itu disoroti oleh TV gitu. Dan itu disiarkan langsung. Itu pertama. Yang kedua, masalah Pono. Apakah Bapak tahu Pono itu adalah marga, Pak? Di sana itu sangat darah biru, Pak. Apa Pak Dhani tahu tuh apa itu yang Bapak anggap pertama itu nama? Gimana, Pak? Nggak tahu saya, Pak. Oke. Nggak tahu saya. Nah, kemarin kami kebetulan memperdalam itu pada saat pengadu datang ke sini. Itu marga yang sangat dihormati di sana, Pak. Darah biru kalau istilah mereka. Kemarin itu dikatakan seperti itu. Jadi itu juga mungkin kami rasakan ya kehati-hatian Bapak ke depan. Saya pikir begitu, Pak. Jadi ya sayang Bapak orang terkenal sebenarnya. Kalau mungkin kami ngomong tidak seperti itu. Karena yang ngomong itu Bapak. Ya, seorang penyanyi yang cukup terkenal menurut hemat kami di Indonesia ini. Jadi disorot, Pak. Jadi itu hati-hati. Jadi sekali lagi, Porno dengan Pono memang sangat tersinggung orang sana. Nama Pono itu adalah marga, kalau ibarat dari Medan itu Siregar, Skombing, dan sebagainya. Kalau di sana itu Pono, Pak. Hati-hati, Bapak. Itu saja yang kami sampaikan, Pak Ketua yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Pak Tommy. Pak Tommy. Ya, oke, kami persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Mas Dhani, apa kabar Mas? Sehat Mas Dhani? Alhamdulillah yang mulia. Baik, terima kasih Mas Dhani hari ini sudah memenuhi undangan dari MKD untuk mengklarifikasi berbagai macam pengaduan. Yang pertama, tadi saya setelah mendengar terkait dengan klarifikasi 2 pengaduan. Yang pertama adalah merasa tidak bersalah karena tidak melanggar Pancasila dan agama, betul ya? Kemudian yang kedua dari Pono menjadi Porno itu adalah murni slip of the tongue. Oke, Mas Dhani sebagai anggota DPR RI perlu kami ingatkan dalam forum ini bahwa setiap anggota DPR RI itu otomatis harus mengikuti peraturan DPR RI terkait dengan kode etik. Dalam kedua pengaduan ini, yang pertama adalah terkait dengan pasal 2 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik menyatakan bahwa anggota harus selalu menjaga harkat martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi,
beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kemudian, pasal 3 ayat 1, Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik menyatakan bahwa anggota DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kalau tadi Mas Dhani tidak merasa bahwa bersalah, pernyataannya tidak melanggar Pancasila dan juga agama, seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Yang Mulia sebelumnya, bahwa ini adalah patut dan tidak patut. Artinya, ini adalah menyangkut dengan pantas dan tidak pantas dan etika atau norma. Nah, maka dari itu, sebelum menyatakan pendapat di dalam rapat Komisi 10 itu, apakah Mas Dhani sudah tahu terkait dengan peraturan kode etik ini? Sudah tahu. Sudah tahu. Ya, sudah tahu, Yang Tapi Mulia. merasa kira-kira melanggar nggak peraturan DPR RI ini? Ya, itu kan dianggap melanggar ketika ada salah satu bagian daripada masyarakat yang merasa itu tidak patut. Seandainya ada masyarakat yang merasa, dan menurut saya kan hanya satu yang merasa itu tidak patut kan, karena tidak sesuai dengan norma yang diyakininya. Ya. Dengan Komnas Perempuan merasa itu melanggar norma yang mereka yakini, meskipun itu tidak dianggap bertentangan dengan Pancasila. Kan harusnya kan bagi saya tetap norma itu adalah Pancasila gitu. Oke. Bagi saya pribadi, Yang Mulia. Ya. Jadi kebetulan ada yang merasa itu normanya berbeda kan, seperti masalah seksis. Ya. Bukannya saya sok pinter, Yang Mulia. Seksis itu kan bahasa Inggris, dan di dalam bahasa Indonesia pun nggak ada norma seksis, itu kan nggak ada. Atau gender juga bahasa Inggris. Maka dari itu saya tetap bertahan norma itu adalah Pancasila, bukan norma yang dihadirkan dari dunia Barat. Begitu menurut saya, Yang Mulia. Baik. Kalau memang salah mohon arahan. Bagaimana terkait dengan etika dan moral? Pandangan Mas Dhani gimana? Ya, etika dan moral itu misalnya, menurut saya, misalnya saya duduknya kakinya di atas, itu mungkin bertentangan dengan etika dan moral, Yang Mulia. Tapi kalau soal pendapat masalah gender, seksis, dan lain-lain, itu kan pandangan soal pemikiran. Oke. Pemikiran bisa berbeda. Selama saya meyakini bahwa pemikiran saya tidak berbeda dengan Pancasila, dan norma-norma itu adalah selalu tetap Pancasila yang kita junjung, bukan norma dari dunia Barat. Oke. Dan saya merasa Komnas Perempuan ini menjunjung tinggi norma-norma kebarat-baratan. Bukan norma perempuan, bukan norma kebarat-baratan. Menurut saya pribadi gitu. Sehingga kalau dibolehkan berdebat dengan Komnas Perempuan, saya akan debat mereka. Masalah etika dan masalah moral yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitu, Yang Mulia. Kita di sini tidak mau mengarahkan untuk masalah Iya. berdebat, Iya, Mas Dhani. Yang Mulia. Tapi kita merasa bahwa lisan yang kita ucapkan juga harus memikirkan banyak orang, apalagi Mas Dhani sebagai public figure dan juga anggota DPR RI tentunya banyak yang memperhatikan. Jadi pemikiran out of the box yang Mas Dhani ucapkan, menurut Presidium Nasional Koalisi Kawal Merah Putih yang melaporkan ini adalah jadi out of moral. Artinya bagi mereka, jadi Bagi bukan mereka. hanya, iya, Ya, jadi bukan hanya Komnas Perempuan, tapi juga Iya. sudah melebar ini Mas Dhani kemana-mana. Dan kami sebagai MKD wajib ya untuk meminta klarifikasi dan juga Iya. menanyakan terkait dengan hal tersebut. ya, Begitu. Jadi kita tidak mau mengarahkan ya. masalah berdebat ini. Siap, Yang Mulia. Jadi intinya begini, Yang Mulia. Intinya pokoknya sesuatu yang out of the box sepatutnya tidak dibicarakan di sidang gitu. Bukan, mungkin pemilihan diksi bahasanya bisa lebih baik lah, bisa Oke. lebih baik. Siap, Yang Mulia. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian Mas Dhani, mungkin tidak semua
perempuan bisa menerima bahwa satu laki-laki istrinya 4 seperti itu. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin kalau mungkin Mas Dani berbicara di forum antara teman-teman nggak apa-apa, tapi dalam forum sidang rasanya itu harus dihindari. Siap Yang Mulia. Terima kasih. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kita sebelah kanan dulu Pak Magyud. Pak yang Mulia, Pak Adang silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hasan Basri dan juga Pak Tommy Kurniawan. Dari diskusi tadi saya masih melihat teradu nih, masih mempermasalahkan masalah kepatutan. Nah, mungkin titipan saya bahwa agar lebih membaca kembali ketentuan-ketentuan kode etik yang ada di DPR, kalau kita perdebatkan kembali, memang bisa berdebat. Tapi sebagai anggota DPR, apapun juga kita tidak bisa berbicara seenaknya saja. Jadi setuju tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Tommy Kurniawan, ini bukan berdebat, tapi saya ingin menggarisbawahi oleh Yang Mulia Hasan Basri dan Tommy Kurniawan, ini masalah kepatutan. Diingat ya, masalah kepatutan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang kedua, pertanyaan saya, apakah saudara merasa menyesal dengan ucapan yang telah saudara sampaikan? Nanti jawabannya ya. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, betul-betul juga pertanyaan hampir sama, bahwa kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kode etik yang begitu sangat tinggi dan dihormati, sehingga adanya Mahkamah Kehormatan Dewan, ini menjadi perhatian, tidak hanya untuk teradu, ya, tetapi juga untuk seluruh anggota Dewan. Untuk itu, ucapan teradu melesetkan nama seorang dari porno menjadi porno, walaupun sudah terjawab tadi ya, apakah itu merupakan suatu hal yang merupakan slip of tongue yang tadi disampaikan? Dan itu betul-betul dari hati yang sangat mendalam, Anda menyesali masalah tersebut. Dan pertanyaan yang sama, apakah saudara menyesal atas ucapan tentang porno menjadi porno tersebut? Untuk diingat bahwa kita berbicara di ruang ini adalah berbicara tentang etika, tidak berbicara tentang perdebatan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Kami persilakan Yang Mulia Pak Magyud. Mau dijawab dulu atau nanti? Nanti aja. Nanti aja ya. Oke. Kita persilakan jawab dulu biar nanti mungkin Pak Magyud ini jaksa ini lebih tajam lagi pertanyaan ini. Oke, kami persilakan. Siap. Kalau yang namanya slip of tongue, saya di acara tersebut saya langsung minta maaf. Jadi semua wartawan waktu itu ada juga di sana, dan saya yakin semua wartawan juga merasa bahwa itu tidak ada unsur kesengajaan dan benar-benar slip of the tongue. Dan tentunya semua slip of the tongue pun kan namanya juga kesalahan tentunya ya. Tentunya kesalahan yang harus disesali dan harus dimohonkan maaf kepada yang bersangkutan, karena memang tidak ada tujuan untuk merendahkan atau apapun, karena seumur hidup saya dari lahir sampai sekarang umur 53 tahun saya nggak pernah punya rekor atau catatan untuk merendahkan suku atau agama yang lain. Jadi saya rasa semua wartawan yang hadir yang di sini maupun yang di sana juga yakin bahwa tidak ada unsur kesengajaan, dan saat itu juga tidak ada kemarahan atau apapun. Kalau memang itu dirasa ada unsur kesengajaan, saya yakin saudara RP langsung marah di tempat. Semua wartawan yang ada di sini yang mungkin juga ada di sana juga tahu bahwa saudara RP juga tidak terlihat marah atau tersinggung atas slip of the tongue saya gitu. Jadi tentunya kalau memang dianggap itu kesalahan, dan kalau memang slip of the tongue ada kesalahan, ya pasti langsung saat itu saya sudah minta maaf gitu.
Dan kalau dibilang menyesal soal segala macam ya, tentunya sebagai anggota DPR biasa, saya menghormati semua senior-senior pimpinan DPR, dan tentunya saya akan mengikuti apa saja yang diarahkan oleh bapak-bapak pimpinan yang mulia. Cukup, ada tambahan yang mulia? Terima kasih Yang Mulia. Jadi mungkin perlu penegasan Yes. tentang merasa salah dalam konteks slip of tongue tersebut dan meminta maaf terhadap hal tersebut. Benar, saya kalau slip of tongue tentunya ya memang slip of, namanya juga slip, tetap aja kesalahan kan slip. Ya tentunya memang saat itu juga saya sudah minta maaf gitu. Terima kasih. Kami persilakan Yang Mulia, Pak Mangyud. Terima kasih, pimpinan. Saudara Teradu, ya, terkait tadi pernyataan, ya, laporan pengaduan daripada saudara Joko Priyoski ketika Anda menyatakan pertemuan dengan Menteri Erick Thohir. Jadi saudara sudah menjelaskan bahwa Anda tidak merasa itu salah karena tidak melanggar norma atau Pancasila. Perlu saudara ketahui, saya kira bukan hanya Pancasila itu menjadi norma yang kita harus pahami. Ya, ada juga norma-norma adat, ada juga norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang lain. Ya, itu juga bagian daripada harus juga menjaga suatu kesejukan dan perasaan. Jadi yang artinya bukan hanya Pancasila, saudara Teradu. Akan tetapi saudara dengan begitu gampang dan tidak merasa bersalah membuat pernyataan seperti itu. Memang Anda seorang public figure. Saya pengen mau bertanya, apakah saudara menjadi anggota dewan ini masih terbawa emosional sebagai public figure atau sudah Anda memahami etika yang telah digariskan oleh peraturan kita di tata cara di DPR RI. Kira-kira gimana nih? Saya pengen dulu bertanya dengan pada Ketika saya sudah menjadi anggota DPR RI, tentunya saya sudah bukan semua anggota DPR RI kan beberapa juga public figure, yang mulia mohon maaf. Ahmad Syaroni juga public figure, banyak beberapa udah menjadi public. Mungkin yang dimaksud artis atau public figure, yang mulia. artis. Kalau saya anggota DPR, saya sudah bukan menjadi artis lagi, yang mulia. Yang saya ucapkan di depan menteri itu adalah sebuah hal yang ilmiah, bukan yang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan keartisan maupun selebritas gitu. Yang saya ucapkan kepada kementerian itu sesuatu yang ilmiah, serius, dan bukan main-main, yang mulia. Baik, Iya. itu pendapat Anda. Iya. Tapi kalau ini kita debat, sebagaimana tadi yang sampaikan juga Pak, yang mulia juga tadi Pak Adang dengan teman-teman juga di sini. Kalau ini panjang persoalannya, kalau itu pendapat Anda. Karena apa? Saya buka sedikit. Apakah sudah menjamin kalau dengan kita meng-hire pemain sepak bola 40 tahun ke atas lalu dikawinkan, langsung juga melahirkan pesepak bola yang andal. Itu sudah Kalau lahir, kalau memang dia juga tidak punya bibit lagi orang, bagaimana? Ini kan perlu juga harus kehati-hatian yang seharusnya Anda tidak perlu menyatakan seperti itu karena belum tentu punya dasar ya satu argumentasi yang baik yang menjadi suatu, karena ini kita nasional loh, ini negara. Artinya dengan pendapat Anda dengan sekecil itu, artinya saya kira juga sangat keliru. Tapi oke, kita nggak debatable di sana, karena kita harus panjang itu. Tapi etika daripada saudara untuk menyampaikan itu, saya kira kita sudah
apa yang sudah dibacakan tadi di pasal 2 dengan ayat 4 kode etik kita ini kayaknya sudah melanggar. Yang pertanyaan saya selanjutnya mempertegas. Apa merasa menyesal? Ada penyesalan daripada pernyataan sendiri-sendiri karena itu tadi tidak semata-mata hanya melanggar norma Pancasila, tapi norma-norma adat, kebiasaan, dan hak-hak yang lain juga sudah ada di dalam. Dan juga kepatutan-kepatutan yang lain juga sudah ada di dalam. Itu. Gimana? Merasa menyesal, teradu? Ya, saya kalau mengetahui setelah semuanya ini yang mulia, ya saya menyesal dan tidak akan berbicara sesuatu yang out of the box lagi yang mulia di depan sidang gitu. Baik, makasih. Yang kedua, terkait juga mengenai ya laporannya daripada saudara Rayenda Rohipono. Ya, tadi saudara sudah bilang minta maaf kepada yang bersangkutan. Tapi kemarin ya kami sudah periksa saksi, dia nggak merasa ada permintaan maaf dan dia marah. Dan pernyataan itu juga bukan hanya sekali, di dalam WhatsApp juga ya ada juga kata-kata juga melecehkan porno itu menjadi porno. Yang kedua, di dalam rapat itu juga terulang lagi, terucap lagi kata-kata seperti itu. Itulah yang membuat merasa ketersinggungan daripada keluarga Pono, karena Pono itu adalah marga. Itu marga Sinaga, Mas Dani, seperti marga saya. Artinya, kalau itu dipelesetkan, kalau cuma nama dipelesetkan, nggak apa-apa, itu pribadi person. Ya, Raying atau bagaimana. Tapi ini karena marga, inilah yang membuat mereka tidak merasa nyaman, merasa terusik dengan kata-kata seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah ada minta maaf, tapi saksi bilang tidak ada. Kenapa? Ketika itu tidak langsung, kalau merasa ada salah atau bagaimana terucap seperti itu, kenapa nggak langsung aja dengan yang bersangkutan diklarifikasi? Terima kasih. Jadi yang mulia, permintaan maaf itu sudah ada di WhatsApp. Sudah ada di WhatsApp. Dan ketika saat itu ada bukti WhatsApp kok yang mulia, bahwa saya sudah minta maaf itu ada di bukti WhatsApp. Saya pun punya bukti WhatsApp-nya, saya punya. Maka dari itu saya, kalau memang mereka melakukan tindakan hukum, saya pun sudah siap karena saya juga punya bukti dari WhatsApp itu yang mulia. Soal ketika keadaan berlangsung itu, saudara RP pun tidak terlihat marah atau tersinggung karena setelah itu kita tetap berdiskusi saja gitu sampai selesai. Semua wartawan juga menjadi saksi yang mulia bahwa ketika slip of the tongue tidak ada rasa marah atau rasa tersinggung. Karena setelah itu kita tetap berdiskusi sampai selesai, sampai akhir, sampai salam-salaman semua. Begitu yang mulia ceritanya. Tapi yang bersangkutan tetap dia merasa marah. Cuman ketika itu dia mau marah langsung dengan teradu, maka dia berpikir positif, harus juga mengambil diskusi dengan keluarga, maka melaporkan. Itulah keterangan yang kami dapatkan daripada pengadu. Nah, soal jawaban yang memang yang pertama di WhatsApp, memang kita juga ada dapat, kita lihat, itu kata-kata oke. Tapi di situ sebenarnya di WhatsApp itu, apakah resmi undangan ini mau kita ngundang? Wah resmi, ya. Kalau resmi kenapa marga nama saya dipelesetkan? Lalu teradu jawab, ya mohon maaf, tapi datang aja nanti ke acara, kami tunggu. Lalu oke. Hanya itu kata-kata oke yang artinya
teradu ya belum menyatakan sesungguhnya itu bahwa oke, kata-kata oke itu untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi berlanjut lagi di forum acara itu, itulah yang membuat dia semacam ya dengan keluarga merasa. Tapi kan saya sudah bersumpah di hadapan Al-Quran tadi yang mulia bahwa saya benar-benar slip of the tongue dan tidak ada maksud sengaja menghina dan merendahkan martabat. Saya tadi sudah disumpah yang mulia dengan Al-Quran dan saya nggak akan berani kalau seandainya saya memang berniat saat itu memang berniat untuk merendahkan yang mulia. Betul, sudah bersumpah Iya. tidak sekarang ya. Tapi saya tadi hanya meluruskan jawaban teradu ya soal itu tadi, saya hanya meluruskan aja jadi supaya ada kesimpulannya ya yang bagi kami. Tapi sekali lagi merasa betul-betul sangat menyesal dengan perkataan itu karena itu bukan dari hati yang dalam mau melecehkan saudara RP atau bagaimana? Iya, tentunya yang mulia. Saya seumur hidup saya belum pernah yang mulia melecehkan nama orang lain, tidak hanya darah biru, darah biasa pun saya nggak pernah melecehkan yang mulia. Seumur hidup saya nggak pernah. Jadi tentunya kalau dianggap itu melecehkan atas slip of the tongue yang saya lakukan saat itu, ya tentunya saya menyesal dan minta maaf yang mulia. Baik, terima kasih. Iya. Itulah yang kami inginkan karena apapun semuanya, kalau ada penyesalan, ya kalau bisa saling kita memaafkan, itu menjadi sesuatu yang menjadi tujuan kita di berbangsa dan bernegara. Saya kira demikian. Terima Siap, kasih. Yang Mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Menambahkan saja, Min. Siap, kami persilakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada terlapor. Pernah membaca ini enggak? Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pernah yang mulia, tapi belum habis yang mulia. jadi mohon Iya. nanti Yang Mulia terbantu untuk memahami betul dan Siap yang mulia. langkah tindakan betul-betul berdasar daripada peraturan itu. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Siap yang mulia. Terima kasih. Saudara, oke, cukup. Oke. Pak, oke, cukup. Saya sedikit dulu. Sedikit, silakan saya. Baik. Saya tertarik dengan statement yang disampaikan oleh saudara ADP ya. Tadi sikap yang saudara ambil di forum rapat itu bagian dari berpikir out of the box. Tetapi apa yang dibacakan oleh Yang Mulia Tomkur, pasal 2 ayat 4 dan juga pasal 3 ayat 1, kalau saudara sudah baca dengan cermat, teliti, dan dipahami, sebetulnya tidak perlu keluar kata-kata seperti itu. Saudara menyebut ras, muka bule, mata biru, ini sudah rasis, tidak selayaknya. Gitu ya, dipahami ya? Siap yang mulia. Oke. Jadi kalau dengan demikian saya juga meminta saudara memahami juga bahwa persoalan yang terkait dengan marga, ini juga saudara harus memahami kekeliruan saudara, kekilafan saudara sebagai anggota DPR. Bukan sebagai artis, tetapi anggota DPR yang punya sikap kenegarawanan. Jelas ya? Siap yang mulia. Menyesali itu? Menyesali yang mulia. Oke, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Pimpinan. Peserta sidang sekalian, kita telah melaksanakan sidang pada hari ini dan mendengarkan penjelasan dari terhormat Saudara Ahmad Dhani Prasetyo. Apabila tidak ada lagi perlu yang disampaikan, maka sidang kami tutup. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Saudara Ahmad Dhani Prasetyo selaku teradu. Izinkanlah saya membuka rapat Mahkamah Kehormatan Dewan ini dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan pengaduan nomor 23 tanggal 26 Maret
2025 dan laporan pengaduan nomor 27 tanggal 24 April 2025 mendengarkan keterangan para pihak serta mempertimbangkan dengan seksama norma hukum dan kaidah etika yang berlaku. Maka bersama ini kami sampaikan keputusan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang telah disepakati secara mufakat oleh anggota MKD sebagai berikut. Langsung saja ke amar putusan. Mahkamah Kehormatan Dewan dan mengadili sebagai berikut. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika Mahkamah Kehormatan Dewan, memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani Prasetyo dengan nomor anggota A119 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan berupa 1. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah institusi yang berwenang memeriksa dan memutuskan laporan ini. 2. Menyatakan teradu melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. 3. Menghukum teradu dengan teguran lisan disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini. Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MKD pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2025 yang bersifat tertutup yang dihadiri oleh dan anggota MKD dan dibacakan dalam sidang MKD pada hari Selasa 7 Mei 2025 menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Hidayat SIP A448. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.